Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Dan sebelum kita melakukan pujian, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita dalam keadaan apapun juga. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Buat ibadah PA ini, ibadah yang sederhana, tapi biar kesederhanaan ini juga tetap diperhatikan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan melakukan satu pujian, nanti kita akan bersama-sama berdoa, lanjut dalam pemberitaan firman Allah. Kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan, dan kita akan melakukan pujian, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, biarlah ujian ini juga merupakan suatu pengakuan kami kepadamu. Kami berjanji kepadamu Tuhan untuk mengikut sampai Engkau datang yang kedua kali. Mengikut Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya tolonglah Tuhan, dan setiap langkah hidup kami tetap Tuhan bimbing, Tuhan arahkan, Tuhan bawa kami, untuk kami selalu ingat kebaikan-Mu, ingat kemurahan-Mu, ingat anugerah-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh terpelihara Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan dengan cara yang sangat sederhana ini. Namun demikian kami yakin Tuhan bahwa Engkau juga hadir, Engkau ada dalam pujian kami, dan Engkau sudah memberkati dalam pujian kami Tuhan. Saatnya kami akan belajar untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan menolong kami semua, membuka hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya hidup kami, hati kami, benar-benar menjadi tempat kediaman Tuhan, tempat di mana Engkau berdiam, untuk supaya menampung hadirat-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian kami menyadari ya Tuhan, di saat kami beribadah, di saat kami mendengarkan firman, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga beringat berdoa kepada gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan, para gembala dalam pemakaian Tuhan, dan pakai juga sidang jemaat-Mu untuk bisa menyimak, untuk bisa mendengar firman-Mu dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga kami diberkati oleh Tuhan, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan firman Allah, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kepada sidang jemaat pun kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan dudukkan anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu semua dengan baik, untuk kami belajar menghargai setiap perkataan firman-Mu, sebab hanya firman-Mu lah Tuhan yang akan sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami, yang sanggup untuk menolong kami, bahkan yang sanggup untuk membawa kepada kami kepada suatu kebahagiaan yang tanpa batas Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Dudukkan kami semua dengan baik Tuhan, seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan firman Allah. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan masih selalu saja memberikan waktu, memberikan kesempatan yang baik untuk kita. Biar kesempatan dan waktu ini kita gunakan dengan baik, dengan cara ibadah kita yang sangat sederhana ini. Tapi justru kalau kita melakukan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang jujur, dengan hati yang benar, justru Tuhan itu hadir dan Tuhan memberkati dalam ibadah-ibadah yang kita langsungkan lewat siaran tunda ini. Ya, puji Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kita akan melanjutkan pemeriksaan kita dalam topik kita sebetulnya adalah sedang membahas tentang bagaimana Yusuf ya bersama keluarganya tinggal di Mesir, dan prakteknya untuk sekarang adalah kehidupan kita yang Tuhan izinkan kita harus tinggal di dunia ini, dunia yang sesungguhnya juga penuh dengan gejolak, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kenajisan ini. Tapi Tuhan izinkan untuk kita tinggal di mana kita berada saat ini. Ya, sampai Tuhan berfirman itu sampai sejauh mana Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pesan Tuhan dan ibadah-ibadah yang kemarin, yang lalu, yang Tuhan ingatkan kepada kita, sementara kita berada di dunia ini, jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia, juga jangan mengikuti jalannya dunia, apalagi kita mengasihi dunia. Sebab kalau kita mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa itu tidak ada dalam kehidupan kita. Ya,
maka kasih Bapa itu tidak ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biar ini kita menjadi suatu peringatan, menjadi suatu perhatian buat kita, untuk supaya kita mewaspadai ketika kita berada di dalam dunia. Bagian-bagian yang akhir, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, kita akan membaca dalam ayat yang ke-17. Ya, setelah kemarin kita mendengarkan, atau lebih baik kita membaca ayat yang ke-16 dan 17. Ya, ayat yang ke-16 mengatakan, sebab semua, jadi semua saja, semua yang ada di dalam dunia. Jadi apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita dengar, dari telinga kita, yang kita lihat dengan mata kita, yang kita bisa rasakan, ayat mengatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu, jadi ini ada 3 hal, semua yang ada di dalam dunia, ya, yaitu meliputi 3 hal ini, yaitu yang pertama keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ini jelas, ya, semua yang kita bisa lihat, yang kita bisa rasa, yang kita bisa dengar, yang kita dialami, yang kita alami, ya, yang namanya berbau dunia ini, khususnya 3 hal tadi, 3 keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, itu jelas itu bukanlah dari Bapa, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, melainkan dari dunia dengan segala keinginannya. Ya, di satu sisi, saudaraku, kita kemarin sudah menjelaskan bagaimana keinginan daging itu bisa menguasai kehidupan kita. Ya, karena ya keinginan itu sudah menjadi perbuatan. Kalau sudah perbuatan nanti akan menghasilkan dosa, dan upah dosa adalah kematian. Demikian juga keinginan mata ini, yang banyak menjerumuskan kita, menipu kita. Menurut pandangan kita baik, ya, menurut perhitungan kita baik, ternyata tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Apalagi yang namanya keangkuhan hidup atau hidup yang angkuh ini. Yang ujungnya, yang kemarin saya sudah sedikit menjelaskan, pengertian dari keangkuhan hidup itu tinggi hati, sombong, tinggi hati dan sombong ini jelas, ini sangat-sangat tidak dikenan oleh Tuhan. Dan itu adalah awal kehancuran, awal kejatuhan, tinggi hati dan sombong itu. Dan pengertian yang ketiga adalah keangkuhan hidup itu suka memandang rendah pada orang lain. Jelas dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, hari Minggu, ya, bahwa sikap atau sifat angkuh ini sama dengan memandang rendah pada orang lain, menghina, tidak menganggap orang lain sebagai sesuatu, ya, kita sisihkan begitu saja karena kita angkuh, karena kita sombong dan tinggi hati, kita tidak memperhitungkan. Yang saya mengatakan, padahal darahnya Kristus itu berlaku juga kepada orang-orang berdosa. Ya, jangan kita berpikir karena kita punya jabatan, punya harta yang banyak, punya kedudukan, bahkan rohaniawan sekalipun, ya, kita berpikir bahwa darah Kristus lebih untuk kita. Tidak. Baik kepada siapapun juga, hanya darah Kristus juga tidak kurang kepada orang yang berdosa. Justru Tuhan itu datang untuk mencari orang-orang yang berdosa ini. Ya, orang-orang berdosa ini Tuhan tangkap, Tuhan tolong untuk dijadikan alatnya Tuhan, alat yang berguna bagi Tuhan. Ya, pemungut cukai, ya, Lewi itu pemungut cukai. Dalam cerita yang sudah kita periksa hari Minggu yang lalu,
Seorang pemungut cukai yang dia tidak berani menengadah ke langit, dan dia jauh-jauh dia sambil menepuk dada. Dia hanya bisa mengatakan sepatah kata, ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Jadi sasaran Tuhan tepat sekali. Sebab dia mengatakan, aku datang bukan untuk orang baik, tapi justru orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Kalau sekarang pemungut cukai ini, dia mengatakan dengan hati yang jujur, ampunilah aku orang berdosa ini. Maka sasaran Tuhan benar-benar tertuju kepada pemungut cukai yang dia menyatakan dirinya sebagai sebagai orang berdosa. Dan apa yang terjadi suatu hasilnya? Dengan pengakuan pemungut cukai ini, maka Tuhan mengatakan orang ini pulang dengan dikenan oleh Tuhan. Ya, diterima oleh Tuhan. Tapi yang lain itu, yaitu orang Farisi itu, ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa? Salah satunya dia memandang rendah pada orang lain. Salah satu dari sekian banyak yang dia ucapkan itu adalah memandang rendah orang lain. Padahal justru Tuhan itu mencari orang-orang yang demikian untuk bisa ditolong. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, itulah yang Tuhan sebutkan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu dari dunia. Isi yang ada dalam dunia ini. Nah, sekarang kita akan lanjut dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 kita simak baik-baik. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saya ulangi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Apa keinginannya? Tadi 3 hal tadi. Keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Sedang lenyap dengan keinginannya. Saya lanjutkan dulu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Perhatikan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ada catatan di satu sisi, Rasul Yohanes dia mencatat, dia menulis, ya, untuk apa ini ditulis? Untuk supaya kita bisa membaca, untuk setelah kita baca kita bisa mengingat kembali, sekaligus tulisan ini untuk supaya memperingatkan kita, untuk menyadarkan kita, ya, sehebat, sebagus apapun juga yang kita bisa lihat dengan mata ini, yang namanya dunia ini, keindahan dunia ini, ya, dengan segala kehebatan kecanggihannya ini, ternyata pada akhirnya harus lenyap. Nah, ini mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini atau dunia yang kita pijak ini, dunia yang sedang kita pijak ini adalah bukan tempat kita yang sesungguhnya. Kita ini hanya diizinkan untuk tinggal sesaat. Ya, bagaikan Yusuf tinggal di Mesir sampai Tuhan itu berfirman kepadanya. Ya, bagaikan Tuhan itu izinkan kita tinggal di dunia hanya sementara ini, yang kita harus jalani ini, dunia yang penuh dengan gejolak ini, ya. Tetapi Tuhan juga tidak membiarkan. Pasti Tuhan punya cara untuk bisa menolong kita. Tuhan memberikan cara untuk kita bisa mengatasi, ya, apa-apa yang ada di dunia ini. Menjadari untuk itu, maka dari pihak kita
biar kita berpikir sejenak. Kalau kita di dunia ini bukan tempat yang pasti, bukan tempat tinggal yang pasti. Dan Ibrani pasal yang ke-13 jelas kita sedang mencari kota yang lain. Kota yang lain atau sebaliknya kita baca Ibrani itu nanti akan dikaitkan dengan bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub ini, saudaraku. Ya, dalam Ibrani pasal yang ke-13 dia katakan sebab di sini ayat yang ke-14 sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Ini yang harus kita sadari. Kita, dunia bumi ini, bukan tempat akhir hidup kita. Ini hanya sementara waktu Tuhan izinkan untuk kita. Tapi kita sedang mencari, kita sedang merindukan kota yang akan datang. Ya, merindukan kota yang akan datang. Yang sesungguhnya Tuhan juga sudah sediakan. Itu sebabnya, saudaraku, ya dalam Ibrani pasal yang ke-11 cerita tentang Abraham, saudaraku. Oleh karena iman, ya, oleh karena iman Abraham taat. Ya. Abraham taat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Untuk meninggalkan kampung halamannya. Ya, Abraham itu ayahnya namanya Terah. Abraham itu ayahnya namanya Terah. Terah ini asal-usul Terah atau asal-usul leluhur dari Abram itu waktu itu namanya bukan Abram, masih Abram. Itu dari Ur Kasdim. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang ke-11 masuk ke pasal 12, kita akan menemukan di sana. Sesungguhnya tanah Kanaan itu juga sudah menjadi kerinduan tujuan dari Terah, ayah dari Abram. Tapi dalam perjalanannya, maka Terah bersama Abram ini saat itu bersama Lut, yaitu anak Haran. Jadi Lut itu anak Haran, ponaan daripada Abram. Dalam perjalanannya akhirnya dia sampai di Haran. Ya, jadi saudaranya Abram namanya Haran, lalu sampai di tempat namanya Haran. Dan akhirnya Terah ini bersama Abram, bersama dengan Lut ini tinggal di Haran. Dan saat itu, maka Terah juga mati di Haran itu. Maka Abram inilah mulai berangkat dari Haran ini untuk memenuhi panggilan Tuhan. Untuk melanjutkan ya apa yang sudah dirindukan oleh Terah dan dikuatkan suara firman Tuhan, untuk supaya Abram ini nanti diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat, untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Saat dia sampai di tanah Kanaan pun, yang dijanjikan Tuhan itu, dia tidak membangun gedung, tidak membangun gedung besar, atau mungkin aku kan sudah memenuhi, ini kan janji Tuhan sudah terpenuhi, aku akan membangun, dan semua tetap tidak. Sebab Abraham, sekarang sudah Abraham, sampai di Kanaan, Abraham, dia menyadari, Kanaan itu, zaman itu, tetaplah dunia, berada dalam dunia. Itu sebabnya dia sekalipun sudah sampai di negeri yang dijanjikan Tuhan, tetap dia menganggap sebagai orang asing. Sebagai orang asing. Sebab bukan itu tujuan utama. Dan dia tidak membangun gedung, tetapi dia hanya tinggal di kemah bersama Ishak dan Yakub sebagai penerus ahli warisnya. Atau kita baca, lebih baik kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya, tadi saya berangkat dari
1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sedang lenyap. Bukan akan lenyap. Sedang lenyap, yang menuju kelenyapannya. Itu sebabnya, saudaraku, dari pihak kita tadi awal saya mengatakan, berarti dunia ini bukan tujuan akhir kita juga. Sebab kalau dunia ini tujuan akhir kita, kita akan turut lenyap bersama dunia ini. Maka Tuhan menunjukkan contoh ini kepada kita untuk kita juga mengerti. Ya, bapak iman, bapak orang percaya itu Abraham dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat. Ya, perhatikan. Karena iman Abraham taat. Taat saat apa, saudara? Saat dia dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Ya, untuk menuju tanah Kanaan. Nanti sudah bisa baca kisahnya di dalam Kejadian pasal 12. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi ini mengajarkan kepada kita taat itu ya bukan tanya dulu nanti di sana ada apa. Ya. Di sana ada listriknya tidak. Di sana ada mallnya tidak. Atau di sana ada ini, ada itu, tidak. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tapi ini memberikan contoh yang baik kepada kita. Ya, taat itu dia hanya ya mengikuti, menuruti apa yang diperintahkan. Soal nanti kayak apa itu bukan urusan. Ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Inilah taat. Inilah dengar-dengaran. Ini mengajarkan kepadaku, juga kepada kita sekalian. Percaya yakin. Ya, bahwa kalau nanti sudah sampai di tempat itu pun, maka Tuhan juga mengatur. Seperti halnya Tuhan perintahkan Yusuf untuk lari ke Mesir. Pasti Tuhan juga akan mengatur segala sesuatunya ya ketika dia di Mesir. Demikian juga kepada Abraham bersama dua anak, ya anaknya, yaitu Ishak dan Yakub. Nanti kita akan bisa melihat, ya pasti juga Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Abraham bersama keluarganya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dia sudah berada di Kanaan. Sampai di negeri yang dijanjikan itu. Sudah sampai. Tapi tetap juga dia menganggap, saudaraku, tempat itu, ya dia katakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di situ, di suatu tanah asing. Bukan tanahnya, ya bukan tanah. Ya, dia tidak menganggap itu sebagai suatu, tetap dia menganggap itu sebagai tanah asing, ya, dan tetap tinggal di kemah. Bukan dia membangun gedung, bukan membangun rumah permanen, karena dia menyadari sewaktu dia akan pindah. Sewaktu dia akan dipindahkan ke tempat atau ke tempat yang lebih indah daripada itu. Nah, itu sebabnya ini menjadi suatu pelajaran kepada kita untuk supaya sesuatu apapun, sebagus apapun yang kita punya, jangan sampai mengikat kehidupan kita seolah-olah inilah tempat tinggalku untuk selama-lamanya.
Sekalipun kita juga harus ada tempat tinggal. Ya boleh, tidak harus kita juga semua berkemah. Kalau gitu nanti rumah-rumah ini dihancurkan aja. Kita bikin kemah aja. Kan Alkitab ngomong seperti itu. Bukan itu maksudnya. Silahkan mempunyai rumah. Bahkan kita yang belum punya rumah, kita berusaha untuk kita bisa mendapatkan rumah. Dan punya rumah yang sebagus apapun. Boleh, silahkan. Tetapi dari ayat-ayat ini, terkandung satu pelajaran buat kita bahwa sebagus apapun rumah di dunia ini bukan akhir dari tujuan hidup kita. Kalau kita menganggap ini akhir dari tujuan hidup kita di dunia ini, maka ketika dunia ini lenyap dan sekarang sudah sedang dalam kelenyapannya, kita akan ikut lenyap. Saudara sekalian. Jadi kita tidak terikat dengan apa-apa yang kita miliki sekalipun kita punya apa-apa. Tapi itu tidak mengikat kita, tidak menghalangi kita kalau sewaktu-waktu kita dipindahkan oleh Tuhan. Ya jangan seperti istri Lot. Ya mungkin di negerinya di Sodom dan Gomora sana dia punya segala sesuatu. Dan memang keluarga diberkati oleh Tuhan. Ya, ketika Tuhan perintahkan dia harus tinggalkan Sodom dan Gomora, hatinya tetap terikat dengan Sodom. Hati tetap terikat dengan harta benda yang dia tinggalkan. Dan Tuhan sudah mengingatkan, jangan engkau menoleh ke belakang. Tapi istri Lot, dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Ini contoh-contoh nyata untuk kita. Untuk semua ini menjadi satu pelajaran kepada kita. Untuk kita tidak terikat apapun dengan yang namanya dunia. Yang sedang lenyap dan menuju kelenyapan. Puji Tuhan. Saya akan lanjutkan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di saat itu Abraham sudah berpikir sejauh itu. Sebagus Kanaan, seindah Kanaan yang disebutkan, ya limpah dengan susu dan madunya. Berarti tanah, negeri, atau kota berlimpah-limpah. Dia sudah terjamin, terpelihara di sana. Tapi tetap dia menganggap itu seolah-olah satu tanah asing. Dan dia tetap tidak mau membangun. Dia tetap berada di kemah. Sebab dia menyadari. Sebab dia merindukan, menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, bukan manusia. Ya. Sekalipun tanah Kanaan itu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, tetaplah masih ada di bumi. Masih ada di bumi. Kanaan, sekarang Palestina itu bumi yang sampai sekarang ini. Yang sewaktu-waktu akan betul-betul lenyap dan sekarang sedang lenyap. Nah ini membuka hati kita. Membuka pikiran kita. Untuk supaya kita di hari-hari ini juga kita memikirkan iya. Kalau kita lihat apalagi sekarang ini zamannya semakin tua. Semakin tua. Semakin tidak menentu. Setelah ini, kejadian ini, apa yang akan terjadi kita juga tidak tahu. Dan itu sebabnya, maka Abraham pun dia juga punya pemikiran kerinduan yang semacam ini. Bukan dunia ini tujuan utama. Ya, puji Tuhan. Kita loncat ayat yang ke-13. Saya akan tunjukkan. Ayat yang ke-13. Dari Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Dalam iman, mereka semua ini telah mati. Jadi,
Abraham sudah tidak ada, Ishak sudah tidak ada, Yakub sudah tidak ada, keturunan sudah tidak ada, sampai generasi kita sekarang ini. Semua, ya, Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati. Dan iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dia tidak mengalami apa yang dia rindukan itu. Dia tidak mengalami. Dia sudah mati. Tapi kita yakin, kita percaya, maka Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang-orang mati yang matinya ya di dalam Kristus, yang matinya oleh karena melakukan kehendak Tuhan. Itulah kebangkitan yang pertama. Bagi kehidupan yang mendahului kita, mungkin belum sampai, tapi dia merindukan. Dia mengimani nanti sewaktu-waktu dia akan mendapatkan kota yang tidak direncanakan oleh manusia, ya, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah ini, nanti sewaktu-waktu akan menjadi milik. Orang-orang ini tidak mendapatkan janji itu, tidak mengalami, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Hanya di bumi. Tubuh ini akhirnya kembali kepada bumi. Tubuh ini. Itu sebabnya kalau kita menyadari tubuh ini akhirnya hanya di bumi, kembali ke bumi, kembali ke kubur, ke bumi, maka masih ada roh dan jiwa. Ini kemana? Dalam Tesalonika, ya, dia bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4, dia bersama dengan Tuhan. Orang yang matinya di dalam Kristus. Ya, tubuhnya memang mati, tapi rohnya sudah bersama-sama dia. Pada saatnya nanti, sangkakala Allah berbunyi. Maka orang-orang yang mati oleh karena kehendak Tuhan ini, maka Allah itu sanggup untuk membangkitkan orang-orang yang mati ini. Untuk nanti dibawa, diangkat oleh Tuhan. Saudara sekalian, saya memberikan contoh. Musa ini kehidupan manusia yang Tuhan izinkan mati. Dan sampai sekarang tidak diketahui kuburnya di mana. Tetapi waktu Tuhan Yesus di atas gunung, Musa dan Elia datang di gunung di Kanaan saat itu. Artinya apa? Bahwa Musa ini hidup. Secara fisik mati memang, tapi dia hidup rohnya itu bersama dengan Tuhan. Dibuktikan ketika Yesus di atas gunung, dia datang bersama Elia. Di gunung Tuhan itu. Saya akan lanjutkan, belum selesai tadi. Bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Hanya sampai di bumi. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu. Nah, perhatikan. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi dia tidak. Sebab dia merindukan. Ya. Dia sedang mencari, merindukan tanah air yang baru. Ayat 16, perhatikan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini bukan bumi.
Jadi tujuan kehidupan kita di zaman Abraham sudah ini tercetus kerinduan ini. Ikrar ini. Kerinduan ini. Itu sebabnya dia menganggap sekalipun sudah di tanah yang dijanjikan, tetap dia menganggap sebagai orang asing di bumi. Dan dia tidak mau membangun gedung. Dia tetap membangun kemah bersama keluarga. Kepada kita sekarang, yang masih hidup ini, ya, biar kita semua merindukan tanah air yang lebih baik. Bukan hanya tanah Kanaan. Ya, yaitu satu tanah air surgawi. Tanah air surgawi. Kerinduan kita. Dan itu memang Tuhan sudah sediakan. Dia sedang menyediakan. Dan Yohanes pasal 14, beberapa waktu yang lalu saya menyebutkan, aku pergi untuk menyediakan ya tempat bagimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang untuk menjemput kamu. Dan kamu akan tinggal bersama aku. Ya, aku bersama kamu. Ya, sampai kita bersama Tuhan tidak terpisahkan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Sebab Tuhan tahu bahwa dunia ini sedang lenyap. Akan menuju kelenyapannya. Maka Tuhan itu sudah menyediakan tempat bagi kita. Ya, menyediakan tempat bagi kita. Sampai kapan? Ini mungkin menjadi pertanyaan. Sampai kapan? Ya, kapan dunia ini akan lenyap? Akan betul-betulnya sekarang menuju ke kelenyapannya. Maka gereja Tuhan, anak-anak Tuhan sedang dipersiapkan hari-hari. Saya harus mengatakan, kenapa dunia itu belum hancur sampai sekarang? Belum lenyap sampai sekarang. Sebab gereja Tuhan itu masih ada. Anak-anak Tuhan masih ada di bumi. Ini yang harus kita ingat. Kalau Tuhan itu belum melenyapkan bumi, karena gereja Tuhan, karena kehidupan orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya. Puji Tuhan. Karena kehidupan orang-orang percaya. Tuhan sayang kepada orang-orang percaya ini. Saudara sekalian. Nanti pada saatnya, saudara sekalian, Tuhan menyingkirkan kita, mengangkat kita, memindahkan kita ke tempat yang Tuhan sediakan itu, atau lebih baik kita baca kembali Yohanes pasal yang ke-14. Lebih baik kita membaca, ya, kita membaca supaya jelas, gamblang, saudaraku. Nggak apa-apa diulang-ulang dan pembacaan ini ya untuk lebih mempertajam kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, atau ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi berulang ini. Menyediakan tempat bagimu. Bukan Kanaan jasmani. Bukan Palestina yang sekarang hancur lebur. Yang tidak pernah ada damainya. Tapi yang dimaksud tempat ini adalah surgawi. Inilah juga kota yang dirindukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sekarang kepada kita, itulah yang kita rindukan di hari-hari ini. Dan itu ya bukan dibuat oleh manusia, diciptakan oleh manusia. Ya kalau Indonesia sedang merancangkan kota yang baru di Kalimantan Timur. Ya boleh-boleh saja satu dunia. Kalau kita ya disiapkan, disediakan oleh Tuhan untuk aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat yang tidak akan hancur, tempat yang tidak bisa goncang, tempat yang tidak akan bisa lenyap,
Ini tempat yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini tempat yang luar biasa, saudaraku, yang Tuhan sediakan kepada kita, saudaraku. Dan kita bisa selalu bersama-sama Tuhan siang dan malam tanpa batas. Tanpa batas. Haleluya. Luar biasa Tuhan itu kepada kita. Nah sekarang satu, wujudnya apa? Maka dalam kitab Wahyu pasal 21, kita lebih jauh dijelaskan, saku, ya, pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saku. Maka Rasul Yohanes diperlihatkan apa yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 14 ini. Yang disebutkan rumah Bapa itu. Ya, puji Tuhan. Ayo kita baca Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Ya, dan seterusnya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang pertama, Wahyu pasal 21 ayat 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, ini bukan bumi yang sedang kita pijak, bukan langit yang sedang bisa kita lihat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama yang kita bisa lihat sekarang ini dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit dan bumi yang lama telah berlalu, yang kita bumi yang kita pijak ini sudah lenyap, sudah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Nah, di langit lama, bumi lama, laut yang kita bisa lalui lewat kapal atau apa, itu sudah berlalu, sudah lenyap. Nah, maka Tuhan pertontonkan ini kepada Rasul Yohanes. Ini sekaligus untuk memberikan pengharapan kepada kita, supaya kita merindukan kota itu, langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus. Ada langit baru, bumi baru, tapi juga ada kota yang kudus. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Turun dari surga. Langit baru, bumi baru, kota yang baru, itulah Yerusalem yang baru, turun dari surga. Dari Allah. Nah, ini yang disebutkan oleh Abraham tadi. Dasar dan dibangun oleh Allah. Ini kota yang Tuhan tunjukkan. Untuk generasi kita sekarang ini, saku, ya, kota yang dari Allah. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Penggenapan dari Injil Yohanes 14 tadi. Kita akan bersama-sama dengan dia.
Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Tidak terpisahkan lagi. Di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Dan waktu ini disebutkan, kita dijadikan umatnya, dan ia menjadi Allah mereka. Tidak terpisahkan lagi. Saudara sekalian, yang lebih jauh lagi, saudaraku, ayat yang keempat. Saudaraku. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sementara kita yang ada di bumi ini, ditandai dengan penderitaan. Sebab bumi sudah dikutuk oleh Tuhan. Ya, oleh karena manusia tidak taat kepada Tuhan, Adam dan Hawa. Ya, terkutuklah. Ya, oleh karena kita, manusia Adam dan Hawa saat ini melanggar firman Tuhan. Terkutuk. Artinya terkutuk tanda tangisan air mata, keluh kesah, dan kesusahan itu tanda yang ada di bumi. Bukankah demikian yang kita alami? Kita juga mengalami mungkin. Bukan hanya manusia yang lain. Ya, bukan hanya orang-orang yang kita katakan tidak mengenal Tuhan. Juga banyak di antara kita, anak-anak Tuhan juga masih banyak mengalami keluh kesah ini, tangisan air mata, pergumulan-pergumulan. Ya. Apa yang kita gumulkan di hari-hari ini? Saya tahu persis apa yang saya gumulkan. Sudah tahu, yang paling tahu adalah saudara masing-masing, apa yang saudara pergumulkan. Bukankah banyak tetesan air mata yang kita harus keluarkan? Keluh kesah, air mata, kesusahan, pergumulan, penderitaan yang tidak ada habisnya. Tapi di bumi yang baru, langit yang baru, kota yang baru ini juga. Dan kita bersama-sama dengan dia, tanda bumi itu sudah tidak ada lagi. Sebab dia mengatakan, menghapus segala air mata dari mata mereka. Mau tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini membuat kita bergairah. Membuat kita bergairah, ada harapan. Jika kesusahan itu bisa terjadi di bumi. Tetapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 tadi, dia akan hidup selama-lamanya tanpa air mata. Tanpa air mata. Tanpa adanya perkabungan atau ratap tangis. Ini sudah tidak ada lagi. Saudara sekalian, ini menghiburkanku, menghibur kita semua, memberikan harapan kepada kita semua. Untuk kita tidak berharap gandoli apa-apa yang ada di dunia. Sekalipun itulah milik, tapi bukan itu tujuannya. Ketika kita masih di bumi, kita butuh rumah, ya. Kita butuh ini, ya. Butuh itu, tapi bukan itu yang utama tujuan kita. Sebab dunia ini sedang lenyap dan menuju kelenyapannya. Tapi bagi kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Ayat yang kelima, perhatikan. Perhatikan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Kita lihat. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, delengen, perhatikan, lihatlah. Tujukan matamu, tertuju kepada itu. Lihatlah, aku besar, aku Allah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tanda yang lama, tanda bumi itu tidak ada.
Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini perintah Tuhan untuk Rasul Yohanes. Tuliskan. Artinya apa? Arti kata tuliskan ini. Setelah dituliskan supaya generasi kita ini, setelah kitab ini, penglihatan itu didengar dan dituliskan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, ini dia berkata kepada Rasul Yohanes, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru kepada Rasul Yohanes. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan itu adalah tepat dan benar. Ditulis untuk supaya di generasi kita ini bisa membaca, bisa mengerti, bisa mengimani, sampai sewaktu-waktu apa yang dituliskan itu diimani. Dan jadilah seperti imanmu. Maka apa yang sudah tertulis itu akan menjadi suatu kenyataan dan benar-benar kehidupan itu akan mendapatkan dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, saudara sekalian. Saya akan tambahkan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepada kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan seterusnya. Ini kota yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Untuk apa? Yohanes pun juga saat itu dia juga mengimani ini, saya yakin, Ustaz. Mengimani ayat ini. Sebab dia sebagai saksi hidup, dia yang mendapatkan ilham roh ini, Ustaz. Diperlihatkan kota yang kudus dari Allah ini, Ustaz. Kota yang penuh dengan kemuliaan. Jadi, saudaraku, ini kita dibawa oleh Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya ketika kita di dunia, nggak usah kita menuntut kemuliaan apa. Harus dimuliakan apa. Nanti kita akan tinggal dalam kemuliaan bersama-sama Tuhan. Di kota yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan. Bersama-sama dengan Tuhan. Ini luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, di satu sisi, kita kembali kepada 1 Yohanes pasal yang kedua tadi, ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi Tuhan menyediakan dunia yang baru, bumi yang baru, langit yang baru, yang penuh dengan kemuliaan, yang tetesan air mata, perkabungan tidak ada lagi. Lalu siapa orang-orang nanti yang tinggal di sana? Siapa? Ayat tadi mengatakan, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, saudara sekalian, kota, bumi, dan langit yang baru, kota yang baru dengan penuh kemuliaan itu adalah disediakan kepada orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah, mereka itulah yang akan tinggal di bumi yang baru, di langit yang baru, di kota yang baru, kota Yerusalem yang baru,
yang dari Allah sendiri. Ini luar biasa. Tidak sia-sia. Ya, kalau kita bisa menggunakan waktu sekalipun kita masih di bumi ini. Ayolah kita semua belajar untuk kita bisa melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Melakukan maunya Tuhan. Dimulai dari ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Waktu dan kesempatan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Sekalipun itu sulit buat kita. Seperti saat-saat sekarang ini. Begitu sulitnya. Oleh karena ini, karena itu. Ya sekarang Tuhan izinkan lewat pandemi corona ini. Bagaimana kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi Tuhan itu memberikan cara kepada kita. Untuk bagaimana supaya kehidupan kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Tetap bisa menyembah kepada Tuhan. Tetap bisa mengagungkan nama Tuhan. Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya akan menunjukkan. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Artinya kita melakukan ibadah. Melakukan satu pelayanan itu. Melakukan firman Allah itu bukan atas kehendak kita. Ini biar menjadi koreksi buat saya, buat kita semua. Lewat firman Allah ini biar kita diperbaharui. Diperbaharui. Jangan sampai kemudian, kemarin saya sudah menyampaikan, seperti sidang jemaat Efesus. Dia melakukan ibadah, melakukan satu pekerjaan, melakukan satu plan, bukan atas kehendak Allah. Bukan atas dasar kasihnya Allah. Tapi ternyata atas kehendaknya sendiri. Kekuatannya sendiri. Kemauannya sendiri. Dan Tuhan mengatakan, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu. Kasihmu kepada Tuhan itu yang semula. Dan itu Tuhan lihat merupakan satu kejatuhan yang sangat dalam yang saya katakan kemarin. Bagaikan tidak seorang pun yang mampu untuk mengangkat. Hanya Tuhan sendiri yang sanggup untuk bisa menolong dan mengangkat kehidupan itu. Maka Tuhan memberikan jalan yang paling singkat, yang paling mudah untuk kita. Asal kita mau merendahkan diri. Tuhan katakan, bertobatlah. Artinya, cara kehendak kita ini kita singkirkan, kemauan kita ini kita singkirkan, dan kita mau kembali kepada Tuhan, dan melakukan kehendaknya Allah. Dan kita melakukan segala perkara yang sudah kita lakukan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasihnya Allah. Dan saya jujur dalam hal itu, saya banyak menangis di hadapan Tuhan. Saya mengakui kepada Tuhan. Saya mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mengatakan kepada Tuhan, jangan sampai pelita yang ada padaku engkau ambil. Kalau kita tidak mau bertobat. Nah sekarang Tuhan masih memberikan kesempatan. Kalau ternyata selama ini kita tidak melakukan kehendak Allah, kita lebih melakukan kehendak diri sendiri, kemauan kita sendiri. Baik dalam ibadah, pelayanan, kita lakukan kehendak kekuatan kita sendiri. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk kita bisa berubah. Untuk kita bisa bertobat. Untuk kita bertobat. Ada waktu. Nah,
Itu sebabnya saya akan menunjukkan satu tentang kehendak Allah ini. Dimulai, saya akan tunjukkan ada 3 kehendak Allah. Ini terkait dengan orang yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Ada 3 kehendak Allah. Saya tidak akan menjelaskan ini, saya sebutkan jika Tuhan izinkan. Besok saya akan sampaikan di ibadah doa. Ada 3 kehendak Allah untuk kita bisa mendapatkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Yaitu yang pertama adalah untuk kita bisa mendapatkan kehidupan kekal. Yang pertama, hendaklah engkau benar. Seperti Yesus benar. Besok kita baca. Ayatnya 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7. Ini menuju proses untuk menuju kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Maka dari pihak kita, Tuhan inginkan kita benar seperti Yesus itu benar. Yang kedua, saudaraku, kehendak Allah yang kedua adalah hendaklah engkau suci seperti Yesus itu suci. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 15 dan 16. Ini kehendak yang kedua. Hendaklah engkau suci seperti aku suci, atau seperti Yesus itu suci. Yang ketiga, sahabat, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu itu sempurna. Ya, itu dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Ini nanti ada prosesnya, saudara. Proses untuk menjadi benar, proses untuk menjadi suci, sampai proses menjadi sempurna itu. Untuk kita bisa mendapatkan hidup selama-lamanya. Untuk kita menempati kota, menempati bumi yang baru, langit yang baru, kota yang baru, Yerusalem yang baru, yang penuh kemuliaan, yang tanpa balas, tanpa air mata, tanpa rintihan, tanpa tangisan, dan sebagainya. Ya, kita berdoa sekalian supaya Tuhan nyatakan firman-Nya untuk kita, untuk membawa kita, membuka mata hati kita, sampai sewaktu-waktu dengan iman itu. Maka tempat yang kekal, tempat di mana kita berada, Dia juga ada. Tempat yang tidak terpisahkan itu. Biar itu menjadi kerinduan kita, menjadi bagian kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Dan saya akan mengajak kepada kita semua melakukan satu pujian. Yerusalem baru idamanku. Yerusalem baru. Pesalo 118. Ya. Yerusalem baru idamanku. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku, kaulah kota idaman. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna,
Aku merindu menjadi milikmu. Koplet yang kedua. Yerusalem baru telah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan tak kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Bab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Aku merindu menjadi milik-Mu. Kita akan bersama berdoa, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, dan biarlah firman Allah ini cukup mengoreksi kita, juga mengingatkan kita, sekaligus memberikan harapan kepada kita. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami, dan kami menyadari benar Tuhan, bahwa hidup di dunia penuh dengan sengsara, dengan penderitaan, keluh kesah, dan air mata yang tidak ada henti-hentinya. Tapi kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau memberikan pengertian kepada kami, bahwa sesungguhnya bukan bumi dunia ini tujuan kami, tapi ternyata Engkau menyediakan bumi yang baru, langit yang baru, dan kota yang baru. Itulah kota Yerusalem yang baru, yang turun dari Allah, yang Engkau sediakan kepada kami, untuk kami bisa tinggal untuk selama-lamanya, bersama Tuhan selama-lamanya, tanpa batas, tidak terpisahkan lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biar firman Tuhan yang sudah kami dengar ini Tuhan, masuk dalam pikiran dan hati kami, dan menjadi iman kami, untuk kami boleh melakukan, mempraktekkan kehendak Allah, untuk supaya nantinya kami boleh mendapatkan apa yang Engkau janjikan, apa yang dirindukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Ini juga menjadi kerinduan kami, untuk kami memperoleh kerajaan atau tanah surgawi yang Tuhan janjikan. Itulah kota Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu, untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Malam hari ini kami berdoa, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua, dimanapun saat berada, di rumah, di tempat pekerjaan Tuhan, dimanapun yang mendengarkan firman Allah ini, atau mungkin tunda lagi kesempatan lain waktu untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan senantiasa menolong, memberkati, dan Tuhan, Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, untuk tetap setia mengiring Engkau
sampai Engkau datang yang kedua kali. Berkatilah nikah rumah tangga, usaha pekerjaan dari anak-anakmu semua, sekolah, kuliah dari anak-anakmu semua. Engkau berkati dengan berkat yang dari Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan akan berlaku atas kehidupan sidang jemaatmu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih yang sakit, ya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang lemah Tuhan, baik jasmani maupun rohani, Engkau kuatkan kembali. Yang kurang semangat, Engkau berikan hati yang semangat, hati yang berkobar-kobar Tuhan, untuk menantikan janjinya Allah di kota yang kekal itu. Terima kasih yang bekerja di luar kota atau di luar pulau, Tuhan juga Engkau ada di sana. Engkau juga memberkati senantiasa. Yang dalam masalah dan persoalan, Tuhan juga memberikan pertolongan Tuhan. Engkau memberikan jalan keluarnya untuk supaya anak-anakmu bisa melalui semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun demikian kuasa kegelapan lewat cara apapun, dengan apapun juga Tuhan yang coba mengganggu kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami sekalian. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau memberkati senantiasa, memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran kabinet kerja yang ada, sampai pun dalam pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah. Tuhan memberikan hikmat yang dari surga untuk mampu memimpin bangsa negeri ini Tuhan dengan baik, sehingga berkat-Mu turun atas bangsa kami. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari huru-hara, jauhkan dari pertengkaran-pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan-pemberontakan. Tapi biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan ada, sehingga negara kami aman, terutama kami anak-anak ketebusan-Mu boleh leluasa untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Sementara kami akan beristirahat, mungkin kami juga masih ada aktivitas yang lain, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami, Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi semua Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita dalam PA ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mohon perhatiannya kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, lewat siaran ini saya sebagai yang dipercayakan untuk menggembalakan sidang di Gereja Kristus Gembala Menanggal maupun juga di Persekutuan Philadelphia yang ada di Tridorejo. Saya tetap untuk mengajak kita semua antar satu dengan yang lain, kita tetap jaga hubungan kita satu dengan lain, terutama jangan lupa untuk kita senantiasa berdoa satu dengan yang lain, saling sapa untuk saling menguatkan. Saudaraku, dalam situasi yang semacam ini hanya itu yang bisa kita lakukan, saudaraku, sampai sewaktu-waktu nanti Tuhan izinkan kita bisa berkumpul kembali dalam pengembalaan di gereja maupun di Philadelphia. Ini yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, kita tetap setia iring Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.